Oke, udah. Anjay, franchise. Anjay. Oke. Satu, dua, tiga. Belum, belum. Sabar, sabar. Oh, belum. Nah, oke, Belum ya, ya. nih, belum. Kiri, kiri, Udah, ke udah, kiri. udah, udah. Oke. Kita kelompok berapa ya? Enam ya? Kelompok 6. Oke. Kelompok Kayaknya. 6. Atau deh. Oke. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan literasi teknologi dengan proposal itu pemanfaatan teknologi hologram dan artificial intelligence untuk mendukung digital well-being pada mahasiswa. Dengan di sini beranggotakan yaitu saya Herdian Geneti Vandra dari kelas TI 4910 dengan NIM 102012500402. Dan ada juga rekan-rekan saya ini yaitu ya, Ya, saya Brian Danendra Kurniawan dengan NIM 102012 500 288. Saya Putu Chandra Karina Vidya Wiryasanti dengan NIM 1020125300013. Saya Muhammad Kevin Parsesi Nasution dengan NIM 1020 12 53 0026. oke, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Oke, Karina, sok. Jadi di sini saya membahas tentang latar belakang dari proposal kita, yaitu seiring berkembangnya teknologi digital, mahasiswa saat ini sangat bergantung sekali pada smartphone dan platform digital Mm-mm. dalam aktivitas akademik sehari-hari. Hal ini memang membantu proses belajar, tetapi banyak hal yang bisa memunculkan tantangan baru. Beban akademik yang tinggi dan penggunaan teknologi yang berlebihan sering menyebabkan stres, kelelahan mental, gangguan tidur, dan menurunnya fokus. Sayangnya, banyak mahasiswa belum menyadari kondisi fisik dan mentalnya secara tepat waktu karena kurangnya waktu pemantauan. Disinilah peran dari artificial intelligence atau AI menjadi penting. AI mampu menganalisis pola aktivitas dan tingkat stres mahasiswa secara personal, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang sesuai untuk menjaga keseimbangan akademik dan kesehatan. Selain itu, teknologi hologram menawarkan cara baru dalam menyajikan data kesehatan dan aktivitas mahasiswa secara visual, interaktif, dan mudah dipahami. Informasi yang divisualisasikan secara 3D diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap kondisi dirinya. Dengan mengintegrasikan AI dan hologram, tercipta solusi digital yang bersifat human-centered, berfungsi sebagai asisten pendukung keseimbangan akademik mahasiswa. Dari sudut pandang teknik industri, solusi ini relevan karena berfokus pada efisiensi sistem kerja manusia, produktivitas, dan kualitas hasil belajar. Oleh karena itu, pengembangan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mahasiswa sekaligus efektivitas sistem pendidikan. Oke, baik, itu aja tentang latar belakang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Geno. Maaf, Geno masih di mute. Oh iya, maaf, maaf, maaf. Oke, di sini saya akan menjelaskan ide dan solusi teknologi karena setiap inovasi-inovasi yang ada di muka bumi ini termasuk AI itu pasti ada ide dan solusinya. Nah, ada yang namanya itu AIVA. AIVA ini itu Artificial Intelligent Visual Assistant. Nah, Virtual Assistant merupakan solusi teknologi yang berbasis human technology untuk membantu mahasiswa memantau kesehatan, kondisi kesehatan, kesejahteraan digital secara mandiri. Nah, tapi dalam gagasan ini tuh mengacu pada penelitian terkait digital well-being dan pemanfaatan AI secara sederhana. Nah, AIVA ini difokuskan sebagai prototipe inovatif yang dapat diakses oleh smartwatch dan perangkat wearable seperti smartphone lainnya, seperti kayak Garmin, kayak Apple Watch, kayak seperti itu. Nah, itu pada pada di jam itu pasti ada yang namanya AI untuk kita mengecek daya tahan tubuh kita, detak jantung kita,
kita bangunnya harus jam berapa, itu ada semua di smartwatch atau smartphone kita. Ya, terus khususnya ya yang saya lihat itu ada pada Garmin. Nah, oke, selanjutnya itu teknologi yang digunakan itu pasti adalah AI. Nah, itu AI ini digunakan untuk menganalisis data kesehatan sederhana seperti detak jantung, perangkat, dan memberikan rekomendasi yang berbasis pola yang baik. Nah, AI ini menerapkan bersifat sederhana, rules based atau klasifikasi dasar dan sesuai dengan kemampuan mahasiswa tingkat perkuliahan dan penelitian awal yang telah ada. Nah, oke, kita masuk lagi dengan cara kerjanya. Yang pertama itu artificial intelligence virtual assistant ini dia mengumpulkan data kesehatan terlebih dahulu dari smartwatch atau sensor smartphone milik pengguna. Jadi awalnya itu AI itu harus merangkum semua data kita untuk diambil secara kesehatan tubuh kita. Nah, yang kedua itu data tersebut itu diproses oleh sistem AI dengan secara sederhana untuk mengenali pola kondisi fisik kita dan aktivitas pengguna. Nah, yang ketiga itu ada hasil analisis yang ditampilkan untuk melalui antarmuka aplikasi dalam bentuk visual visual interaktif berbasis AR yang menyerupai hologram. Nah, setelah itu yang keempat itu namanya AIFA. AIFA itu memberikan rekomendasi singkat seperti waktu istirahat kita harus jam berapa, aktivitas kita nggak boleh berlebihan gitu kan, dan pengelolaan waktu itu harus tepat dan tidak boleh berlebihan atau kekurangan. Nah, itu yang dapat direkomendasi oleh AI. Nah, tetap lebih bagus lagi AIFA gitu. Nah, yang nomor 5 itu seluruh proses itu dirancang agar mudah digunakan, tidak kompleks, tidak ribet, dan mendukung kesejahteraan digital mahasiswa. Oke. Nah, dengan AIFA ini saya tambahkan sedikit, bisa juga memeriksa mental health kita. Nah, contohnya kita bisa, misalnya kita lagi ada dalam masalah, AIFA ini bisa membantu kita untuk mengecek kondisi psikologi kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Brian. Kevin. Oh, Kevin. Kevin. Oh Nah, ya, Kevin. akan ya. dijelaskan oleh Kevin. Waktu Selanjutnya, guys, waktu. selanjutnya ada Aifa. Ya. Eh, nah, adapun manfaat dan dampaknya ya guys. Bu. Nah, Aifa itu membantu meningkatkan kualitas hidup mahasiswa dengan memantau kondisi fisik dan mental sejak dini. Nah, yaitu mahasiswa dapat mencegah kelelahan, stres, dan penurunan kesehatan yang mengganggu perkuliahan, mendukung kehidupan akademik yang lebih seimbang, nyaman, dan berkelanjutan. Kalau dari sisi ekonomi, AIFA mengurangi potensi biaya kesehatan dan risiko penurunan performa akademik. Sistem memanfaatkan uh, eh, terlalu sistemnya juga bisa memanfaatkan perangkat yang sudah dimiliki mahasiswa sehingga lebih hemat dan efisien. Peningkatan produktivitas dan manajemen waktu berdampak pada efisiensi sumber daya dalam jangka panjang. AIFA juga mendukung terbentuknya SDM yang sehat, produktif, dan siap kerja, memberi manfaat ekonomi bagi mahasiswa dan institusi. Itulah manfaat dan dampaknya. Lalu di sini juga ada inovasi AIFA yang mendukung beberapa Sustainable Development Goals atau SDGs. Antara lainnya itu SDG 3 yaitu Good Health and Well-being. Lalu ada SDG 4 yaitu Quality Education. Lalu ada SDG 9 yaitu Industri dan Inovatif. Lalu lanjut di sini eh, ada PKM
PKMKC ya, untuk apa skema yang kita ambil. PKMKC itu adalah Karsa Cipta, yang dimana itu program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta atau PKMKC itu dimana tuh dalam skema ini mahasiswa itu berperan sebagai pengembang teknologi yang mengadaptasi atau memodifikasi penemuan atau teknologi yang telah ada agar dapat memberikan solusi terhadap permasalahan nyata di lingkungan sekitar. Jadi pengembangan karya ini dalam PKMKC itu tidak menuntut penciptaan teknologi yang sepenuhnya baru, melainkan menekankan pada kreativitas dalam mengintegrasi teknologi yang sudah tersedia, seperti perangkat digital, sistem cerdas sederhana, dan media interaktif. Lalu kita buatkanlah yang menjadi seperti hologram, yaitu kita sebut sistem kita ini adalah AIVA, Artificial Intelligence Virtual Assistant. Skema PKMKC ini juga menekankan aspek penerapan teknologi secara aplikatif. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini, PKMKC ini mendorong mahasiswa menciptakan prototipe inovatif berbasis iptek. Pertama, ada teknologi dikembangkan melalui adaptasi dan modifikasi teknologi yang sudah ada, seperti saya jelaskan tadi. Terus mengutamakan kreativitas dan inovasi bertahap. Jadi ini juga kita mengambil skema ini karena inovasi ini juga bertahap. Ada beberapa hal yang terbatas dalam melakukan uji coba ini. Terus produknya juga berupa prototipe fungsional sesuai kemampuan mahasiswa, menekankan proses perencanaan, pengujian, dan evaluasi. Dan seperti saya bilang juga bersifat aplikatif ya, dapat diuji pada skala terbatas, lalu mendukung peningkatan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Lalu di sini lanjut, di sini adalah luaran atau model yang sudah kita buat, eh, yaitu AIVA, Artificial Intelligence Virtual Assistant, dengan model dengan sistem seperti hologram di smartwatch. Di sini saya jelaskan fungsi-fungsinya yang ada pada layar hologram ini. Yang pertama di sini yang tentu AIVA ini memiliki AI atau Artificial Intelligence yang berfungsi sebagai asisten untuk mendampingi atau membantu mahasiswa dalam mengatasi pola hidup mereka. Pertama di sini ada voice tone atau voice command di garis-garis ini. Lalu ada kode. Kode AIFA yang kita buat nanti adalah CC23X, yaitu merupakan kode AI dari AIFA-nya sendiri. Jadi dalam pembuatan suatu sistem pemrograman itu pasti ada kode, ya ada kode untuk pembuatan AI-nya ini. Karena untuk membuat AI itu juga tidak gampang ya. Lalu yang pertama di sini di bagian kiri di eh, kotak kecil ini itu terdapat denyut jantung dan grafiknya di yang menggambarkan dalam diri kita gitu bisa. Jadi eh, sesuai yang ada dalam maksudnya kayak denyutnya. Jadi tercatat atau terindikasi di dalam sini. Lalu di bawahnya di sini ada ukuran sirkulasi darah yang garis merah-merah ini ya. Jadi sirkulasi gambar merah-merah itu kayak menandakan levelnya apakah darahnya sedang bagus sirkulasinya atau tidak. Lalu di bagian kanan ini adalah eh, persentase baterai sistem ya. Jadi eh, hologram sistem hologram AIFA ini tuh tentunya memiliki baterai lah. Baterai utama di sini ada baterai utama, ada baterai cadangan. Jadi ini dual dual baterai nih, ya teknologi yang sangat maju yang kita rancang ini. Lalu dengan ada pasti RAM-nya untuk memproses segala sistem ini seperti itu ya. Lalu di sini di atasnya ada
seperti aktivitas di sini aktivitas seharian kita. Semakin banyak kita aktivitas maka semakin tinggi ya grafiknya di sini. Lalu di samping di sini ada berupa notes, lalu ada lagu juga di sini untuk eh, fiturnya ada kayak playlist lagu lah. Lalu di sampingnya di sini juga ada yang namanya ini tekanan darah BPO. Jadi tekanan darah bisa dilihat di sini. Lalu di sampingnya di sini ada kayak bulatan besar ya. Di sini tuh menandakan eh, apa ya? Emosi yang terjadi di dalam diri kita. Misal kalau misalnya kita emosi, maka di sini akan muncul merah-merah gitu. Nanti Aivanya sendiri akan apa bilang bahwa kamu sedang stres seperti itu. Atau misalnya lagi pusing, pusing akan ditandakan apa kalau misalnya lagi lelah gitu ditandakan warna kuning di sini. Aifa akan mengasih tahu kalau kamu sedang lelah. Lalu terakhir di samping-samping sini adalah fitur-fitur proses dari AI-nya ini. Jadi dia kayak di mana sistem itu kalau memproses pasti ada gambarnya gitu lah. Seperti itu. Ya itu saja yang bisa saya jelaskan. Gino. Oke, segitu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Eh, Terima kasih sudah mendengar semua presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.